Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang gerakan politik dalam Islam pasca wafatnya Rasulullah. Kelompok kami ada Mas Muhammad Dandi Ar-Rasyid, yang kedua Mas Dimas Al-Fikri, yang ketiga Mas Muhammad Fitar Supriyanto, yang keempat Mas Muhammad Ilyas, dan yang kelima Muhammad Jagat Sakti Al-Islam, saya sendiri sebagai moderator. Untuk selanjutnya, biar tidak lama-lama, langsung saja kepada pemateri kami persilahkan untuk menyampaikan dan memaparkan materinya. Situasi politik setelah Rasulullah wafat. Pasca wafatnya Rasulullah, terjadi kebingungan di kalangan masyarakat muslim ketika itu. Bahkan di antara mereka ada yang tidak percaya kalau Rasulullah sebagai seorang nabi utusan Allah juga bisa wafat. Melihat gejala seperti ini, Abu Bakar mendatangi kelompok tersebut dan langsung berpidato. Dalam pidatonya ia mengatakan, "Wahai manusia, siapa yang memuja Muhammad? Sesungguhnya Muhammad telah wafat, tetapi siapa yang memuja Allah, Allah hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati." Untuk memperkuat pidatonya, Abu Bakar mengutip ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 144. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Selain itu, dalam situasi seperti ini muncul beberapa kelompok masyarakat muslim Madinah yang tengah bermusyawarah menentukan siapa pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari pemaparan materi pertama, yakni tentang gerakan permutatan. Gerakan ini timbul setelah wafat Rasulullah SAW. Sebagian masyarakat di kota Madinah keluar dari agama Islam karena mereka berpikir bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, disitulah agama Islam berakhir, dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Islam. Dan gerakan ini dalam sejarah Islam tersebut dengan gerakan Riddah setelah wafat Rasulullah SAW, muncullah gerakan para nabi palsu. Beberapa orang mengaku dirinya sebagai nabi, dan mereka ini menjadi pemimpin dari kelompok pembangkang tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka cemburu atas keberhasilan misi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang itu adalah: 1. Aswad al-Ansi, pemimpin suku Ansi di kota Yaman. 2. Musailama yang berasal dari Bani Hanifah yang mengaku sebagai nabi dan mengadakan penghasutan di wilayah Yaman. 3. Tulaiha bin Kuwailid dari suku Asad. 4. Sajah, seorang perempuan Kristen yang mengaku sebagai nabi dan berasal dari suku Yarbu. Nah, itulah dari gerakan pemutatan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kebijakan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang yang murtad. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat sepakat menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau pemimpin setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, masa kepemimpinan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar, banyak sekali masalah-masalah yang timbul di umat. Para orang-orang munafik melakukan pemurtatan karena mereka menganggap bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya batal disebabkan kematian Nabi pada saat itu. Selain kemurtadan, muncul pula masalah lain, yaitu kemunculannya nabi palsu. Kemunculan nabi palsu ini sangat mempengaruhi
situasi keadaan politik saat itu, di mana sebagian orang-orang yang murtad bergabung dengan nabi palsu tersebut dan membentuk sebuah pemerintahan sendiri. Di antara orang-orang yang mengaku nabi palsu tersebut ialah yang terkenal Musailamah al-Kadzab. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang pemimpin dengan tegas menyatakan peperangan terhadap mereka yang menyimpang. Langkah awal yang diambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi pemberontakan tersebut dengan dibentuknya 11 pasukan yang akan segera dikirim ke tempat yang dituju untuk mengajak kembali ke ajaran yang benar, ajaran Islam yang benar. Karena setelah wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad, memerangi pemberontakan tersebut dengan dibentuknya 11 pasukan yang akan segera dikirim ke tempat yang dituju untuk mengajak kembali ke ajaran yang benar, ajaran Islam yang benar. Karena setelah wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi dan rasul selanjutnya. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Baik. Apabila mereka menolak, maka pasukan perang tersebut diperintah siap akan memerangi mereka yang memberontak tersebut. Itulah kebijakan Khalifah Imam Abu Bakar As-Siddiq dalam mengatasi permasalahan orang-orang murtad dan nabi palsu, dengan memerangi mereka yang melibatkan pasukan khusus menangani masing-masing masalah tersebut. Kebijakan ini melahirkan kesan bahwa dalam penyebaran ajaran Islam terlihat jelas adanya intervensi politik yang seyogyanya digunakan dalam pemerintahan negara. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang sikap Islam terhadap orang murtad. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang ridha atau orang-orang yang berpaling dari agama semula pada agama yang dianut baru, yaitu dari Islam kepada kafir. Ayat-ayat yang berkaitan dengan perbuatan ridha ini antara lain terdapat pada ayat berikut ini. Quran Surat Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Para musafir pada umumnya sependapat bahwa yang dimaksudkan dengan murtad pada ayat tersebut adalah kembali menjadi kafir setelah dia Islam atau keluar dari Islam kemudian menjadi kafir dengan melihat runtutan ayatnya. Maka bagi orang murtad terhadap dua hukum, yakni di dunia amalnya sia-sia dan di akhirat masuk neraka selama-lamanya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan murtad itu, para musafir mengemukakan bahwa sanksi hukum berupa amalnya sia-sia di dunia ini dan di akhirat masuk neraka adalah manakala orang murtad itu sampai meninggal dunia. Tetapi manakala dia insaf dan memeluk Islam lagi, maka menurut mazhab Syafi'i, amalannya tidak hapus dan taubatnya diterima Allah. Jika seseorang sebelum murtad melaksanakan amalan ibadah haji lalu murtad, maka sia-sia hajinya. Jika kemurtadannya berlanjut hingga mati, tetapi jika ia insaf, bertaubat dan memeluk Islam lagi,
maka amalnya tidak terhapus dan dia tidak wajib mengulangi hajinya. Adapun menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keterhapusan amal adalah karena kemurtadannya dan kekekalan di neraka adalah akibat mati dalam keadaan murtad. Siapa yang murtad kemudian insaf, maka tetap amalnya batal. Hajinya wajib diulangi karena haji yang pernah dia lakukan telah batal, terhapus dan sia-sia. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah orang murtad perlu dimintakan keinsaf, amalannya tidak hapus dan taubatnya diterima Allah. Jika seseorang sebelum murtad melaksanakan amalan ibadah haji lalu murtad, maka sia-sia hajinya. Jika kemurtadannya berlanjut dengan mati, tetapi jika ia insaf, bertaubat dan memeluk Islam lagi, maka amalnya tidak terhapus dan dia tidak wajib mengulangi hajinya. Adapun menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keterhapusan amal adalah karena kemurtadannya dan kekekalan di neraka adalah akibat mati dalam keadaan murtad. Siapa yang murtad kemudian insaf, maka tetap amalnya batal. Hajinya wajib diulangi karena haji yang pernah dia lakukan telah batal, terhapus dan sia-sia. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah orang murtad perlu dimintakan keinsafannya atau tidak. Apakah hartanya dapat diwariskan atau tidak? Menurut sebagian ulama harus dimintakan keinsafannya. Jika ia tidak insaf, maka harus dibunuh. Sedangkan batas waktunya sangat variatif, atau sebagian mereka menyatakan keinsafan itu diucapkan seketika. Ada yang memintakannya untuk selama 1 bulan. Ada pula yang menyatakannya dalam batas 3 hari. Sedangkan menurut Syafi'i, seiring dengan pendapat Taus dan Ibn Am, orang murtad harus dibunuh dan tidak perlu dimintakan keinsafannya. Menurut Abu Yusuf, orang murtad itu harus diseru untuk kembali memeluk Islam, dan jika tidak maka harus dibunuh. Namun yang masyhur adalah dari Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya bahwa orang murtad itu tidak dibunuh sampai ia insaf, termasuk juga kaum sindik, karena sindik dan murtad itu sama saja. Sementara menurut Maliki, orang sindik harus dibunuh dan tidak perlu dimintakan keinsafannya. Kemudian pula para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi hukum yang diberikan kepada orang murtad antara laki-laki dan perempuan. Menurut Malik, Auza'i, Syafi'i dan Lais bin Sa'ad, baik laki-laki maupun perempuan bila murtad maka hukumnya harus dibunuh berdasarkan zahir hadis. Barang siapa yang menukarkan agamanya maka bunuhlah. Sedangkan menurut Nawawi, Abu Hanifah dan para sahabatnya bahwa wanita murtad tidak boleh dibunuh. Pendapat ini merupakan pendapatnya Ibnu Roma. Demikian pula pendapat Ibnu Ulayyan yang sependapat dengan Atta dan Hasan berdasarkan hadis Rasulullah melarang membunuh perempuan dan anak kecil. Terima kasih. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Pemaparan dan penjelasan materi oleh pemateri. Untuk selanjutnya, apabila ada yang perlu ditanyakan, langsung saja ditanyakan di dalam grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator, apabila dalam presentasi pada hari ini ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.